Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang di channel Blog Tips. Hari ini kita materinya soal brand. Ini materi brand ini lumayan agak panjang, jadi mungkin ada seri-seri berikutnya, jadi diperhatikan aja. Di mata Google, brand kuat itu sama dengan entitas yang jelas, dikenal, konsisten, dan dipercaya. Lalu sinyal itu terbaca di banyak titik, entah itu di search, atau di website, atau di sosial media. Oke, nah yang pertama, bisa lo lihat di depan ini, search, EHT, dan konten kan. Aturan main telah berubah, evolusi menuju entity SEO. Cara Google melihat brand sekarang ya, kita ngomongin. Jadi kalau kita ada tradisional dan ada modern. Nah, dulu bisa lo perhatikan baik itu entah di bagian fokus strateginya, metrik dan bla 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 bla. Google tidak pakai satu metrik ya, brand score, tapi gabungan sinyal yang menggambarkan EEAT plus entity authority. Oke, itu yang paling utama. Beberapa hal yang Google sistemnya diperhatikan itu apakah nama brand lu sering dicari langsung, brand search atau navigational query, sering muncul nggak, dicari orang nggak, kayak gimana, misalnya kayak gini. Kalau lu lihat ini, kalau terlalu kecil gue gedein dulu, sabar. Kalau di sini bisa lihat mentionnya, ini bagian about-nya ada 75.000. Nih, mention Indra K yang sering disebut ya, paham ya? Itulah apa nama brand lu sering dicari atau langsung. Apakah brandnya diakuin sebagai entitas yang jelas, orang, apakah organisasi atau produk? Nah, Indra K ini kan bisa jadi produk, bisa juga jadi orang. Makanya di sini kalau kita lihat di bagian ini nih, overview-nya ada tanaman, ada nama orang, ada konteks, bla bla bla. Jadi itu diperhatikan. Jadi kalau lu punya brand, diperhatikan brand lu itu ke arah mana? Apakah dia dalam bentuk produk, apakah dia nama orang, ataukah dia organisasi? Karena ini ada hubungannya nanti dengan skema markupnya. Apakah ada konsistensi identitas di seluruh web? Nama, profil, deskripsi yang sama. Artinya, apakah nama Indra K itu cuma ada di website sini, di website Indra K? Ada nggak di web yang lain nama Indra K itu? Ada. Misalnya bisa lu lihat tuh, bla 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 bla, Indra K kan ada di LinkedIn, harus ada juga di Instagramnya, bla bla bla. Bisa lu lihat lagi di mana lagi? Tuh ada di Fight, ada di Tokopedia, enggak, itu mau nama bubuk ya. Terus ada di Wiki Sastra. Wah, siapa yang kasih tuh? Di Facebook ada. Terus ini di bagian ini backlink buatan kita ya. Di Amazon ada. Oke, itu punya gue bikin. Ini dia nih, blogger ada. Bisa lo lihat ya. Itu dia. Oke, yang dimaksud. Identitasnya itu konsisten nggak namanya disebut. Kalau misalnya kita optimasi Google My Business, itu namanya nama, alamat, nomor telepon harus sama semua kan. Nah, begitu pun juga untuk brand. Nama brand ini harus konsisten disebut di mana-mana pun juga. Oke. Apakah ada sinyal kepercayaan disebut situs lain? Nah, disebut sama situs lain seperti tadi ini, untuk contohin disebut sama ada di LinkedIn, ada di Instagram, ada di Google, ada di YouTube, itu semua nyebut nama kayak gini. Nah, alias mungkin bahasa yang paling gampang lo ngerti, backlink. Ya, kalau model kayak gini berarti kita pakainya backlink kontekstual atau alias backlink artikel. Pakai profil juga bisa ya. Apakah user yang datang puas dan sering balik lagi? Engagement, repeat visitor, direct traffic. Jadi ya ini, apakah orang masuk ke website gue itu di Indra K itu sering nggak? Atau banyak nggak? Atau ada nggak yang datang? Ada. Makanya sejak gue bikinin 2019 sampai sekarang, brand gue yang Indra K ini nggak bisa kegeser, sekalipun lawannya situ Tokopedia, Lazada, Shopee dan segala macam, karena emang ini engagementnya bagus, repeat visitornya juga oke, direct trafficnya juga oke. Dapatnya dari mana? Taunya dari mana ini? Ada followernya di bawah 467. Oke, dan kadang-kadang juga gue misalnya bagi-bagi konten di YouTube, tapi gue selalu arahkan ke halaman sini. Contohnya
Contoh ya, kalau misalnya lu mau ngambil konten gue yang tentang template untuk blogger, lu pasti arahnya nanti diarahkan ke sini, ke website gue. Didapatkan? Studi faktor ranking terbaru ya, pokoknya kayak gitu. Kita coba lagi di anatomi brand kuat di mata Google. Studi faktor ranking terbaru menempatkan consistent publication of satisfying content, needs expertise, trustworthy, dan search engagement. Itu faktor ranking terbarunya untuk brandnya. Sebagai sinyal terbesar untuk ranking yang berkelanjutan. Artinya brand kuat itu kombinasi antara lu dikenal, Google bisa mengerti dan menghubungkan indra kei misalnya sebagai entitas yang relevan dengan SEO dan kursus SEO. Karena gue banyak kan ngomong soal kursus soal SEO. Taunya dari mana? Dari sini. Google mengertinya datangnya dari sini. Oh, tapi itu namanya blog tips. Tapi di dalam videonya, gue selalu menyebutkan nama gue. Seperti tadi barusan di awal. Selamat datang di channel Blog Tips, masih bersama gue Indra Kusuma. Kalaupun di akhir video juga selalu gue menyebutkan nama gue. Dan gue selalu yang itu misalnya di awal-awal video di intro biasanya gue jangan nyebutin yang materi kita hari ini tentang apa. Kan biasanya pasti gue ngomong hari ini kita ngomongin soal brand. Brand itu di mata Google ya berarti lu ngomongin kalau nggak SEO berarti lu ngomongin soal digital marketing. Nah karena namanya sudah expert kayak gini itu juga membantu ranking. Ya, karena itu masuk ke dalam EAT. Expertnya lu dapat. Kadang-kadang harus bikin karang-karang kayak gitu, iya harus bikin karang-karang kayak gitu nggak masalah om. Oke, terus konten kamu secara konsisten bikin user puas. Ya sejauh ini, nah ini kelihatan nggak? Kelihatan datangnya dari komen, klik, and share. Di sini juga banyak yang view-nya kan, ada juga yang komen ya, ada. Makanya gue selalu bilang jangan lupa ya kalau misalnya gue lagi live streaming jangan lupa di like ya. Nah itu maksudnya ini. Secara konten tuh bikin user puas enggak sih? Karena kalau nggak puas kan Google mungkin nggak nganggap kalau lu ada expert di bidang ini, right? Nah, terus fondasi definisi entitas indra kei ya. Entitasnya itu apa aja sih? Langkah pertama bikin Google mengerti dulu tuh siapa brand lu itu. Elemen yang perlu lu kuatin, misalnya kayak gue gitu ya. Gue kan indra kei. Gue itu apa sih? Entitasnya sebagai seorang praktisi SEO, sebagai orang pengajar kursus SEO, fokus edge domain misalnya, algoritma, terus gua ngomongin SEO lokal. Nah, itu adalah entitas-entitas dari brand gua Indra Kei. Harus kalau lu pengen lu nggak digeser-geser sama kompetitor lu, terutama teman-teman yang emang masih ngobrol-ngobrol soal brand lu itu harus punya entitas. Entitas itu menerjemahkan arti brand lu. Kayak tadi gue bilang, Indra Kei ini apa sih? Oh dia adalah orang yang ngajar SEO, dia yang ngajar kursus SEO kayak gitu. Jadi diidentifikasi sama Google kalau brand ini, yang brandnya Indra Kei ini ngomongin soal SEO. Jadi kalau ada brand lain pengen ngambil brand gue Indra Kei, tapi dia entitasnya nggak sama seperti gue, nggak sepower gue, dia nggak akan pernah bisa ngegeser gue. Ini terbukti dari sejak 2019 sampai sekarang kalau lu ketik nama Indra Kei sampai 2006 ya nggak pernah kegeser kan. Even di situ ada Tokopedia, ada Lazada, ada segala macam Shopee karena entitinya beda. Entitinya di Tokopedia dan segala macam itu ini adalah tanaman. Search internnya Google sekarang ketahuin kalau Indra Kei itu adalah orang yang ngomongin SEO. Nah jadi tugas lo adalah membangun brand itu, membangun entity brand ente. Cara ngebangunnya, makanya tadi di awal gue bilang, itu harus konsisten memberikan nama, judul atau apapun juga deskripsi, nama brand lo harus sama di mana-mana. Mau lo bikin di Instagram, di Twitter, di About Us, segala macam harus tuh. Karena itu yang membangun entitas dari brand lo. Kalau lo nggak ngebangun entitasnya, gampang banget kegeser om. Ada sedikit domain yang lebih gede meskipun dia tidak fokus di kata Indra Kei, gue pasti udah kegeser. Pasti gue udah kegeser sama Tokopedia, pasti gue udah kegeser sama Lazada. Kenapa? Karena entity gue nggak kuat kalah bersaing sama entity tentang tanaman atau tentang tumbuhan atau tentang daun untuk menyembuhkan penyakit. Oke? Itu penting ya yang bagian ini, entitas.
Terus apalagi itu halaman about-nya, bukti nyata kan bisa lo baca sendiri. Terus kalau bagian ini nih, about itu menjelaskan siapa lu, pengalaman lu, spesialisasi lu, buktinya apa, tambahkan foto. Jadi kalau itu kan gua nggak jelas nih bang, gua misalnya brandnya merek komplek gitu, apa coba? Nah, lu ngarang-ngarang aja. Gue juga pada saat gue ngebangun entitas Indra kayak ini kan gue ngarang-ngarang aja tuh. Gue adalah seorang praktisi SEO, pengajar kursus, spesialis. Karena sebelum gue datang, Indra kayak itu nama dari tanaman. Nah, gue menciptakan identitas terbaru ya dengan entity tadi gue sebut. Nah, entitinya ini gue sebar-sebarin tuh setiap kali gue bikin backlink, entah di jurnal edu, entah di jurnal apa yang lain, gue menyertakan di bagian deskripsinya itu gue masukin kalau misalnya gue itu adalah seorang praktisi SEO, masukin. Oke? Nah, selain itu juga yang penting bangun juga halaman autor penulisnya. Di situ harus jelaskan siapa penulisnya. Kenapa? Karena kalau nama penulisnya itu emang sudah kuat, maka konten-konten yang dibikin si penulis itu yang bikin dia ranking. Tanpa menggunakan backlink. Contohnya, kalau lu buka portal berita, rata-rata di bawah konten itu ada penulisnya kan, dalam bentuk kode kan. Nah, setiap kode itu mewakilin halaman-halaman si penulis. Lu bisa ngecek tuh, si penulis A ini dia bikin kontennya apa aja sih. Nah, ini nanti kita ngomongin di soal next ya, di materi berikutnya. Kita ngomongin soal ini dulu, soal nge-brand, karena ini panjang banget sebenarnya, materi tentang brand ini panjang. Terus yang berikutnya, yang lu juga harus build itu ini, skema markupnya. Lu konekin skema markup lo, atau lu konekin brand lu itu dengan CMS-nya itu, dengan organisasi yang lain, atau dengan platform yang lain, YouTube, LinkedIn, Facebook, dikonekinnya itu lintas, bolak-balik ya. Dari jadi misalnya lu di web lu misalnya kasih SMS-nya ke YouTube nanti ngasih link balik ke lu, ke halaman autor lu atau ke brand lu, kasih bolak-balik gitu. Apakah kalau link bolak-balik itu nggak bisa kena penalti? Nggak, karena untuk sosial media itu sama Google itu dia secara udah auto tuh canonical ya. Kalau canonical itu kan kita menggabungkan dua menjadi satu kan, menggabungkan dua halaman jadi satu. Jadi nggak usah khawatir. Makanya sosial media itu kalau kita link bolak-balik nggak ada masalah. Gue dari sejak pertama bikin YouTube kan linknya gue bolak-balik dari deskripsi YouTube gue menuju ke blog gue yang Indra kayak itu. Dari Indra kayak itu memberikan link balik, malah gue embed juga kadang-kadang video gue. Itu kan sama aja gue memberikan link bolak-balik kan. Kok aman-aman aja, karena YouTube itu masuk ke dalam sosial media, dia kalau untuk link keluarnya itu canonical, udah auto. Dan Google tuh ngerti. Jadi untuk sosial media gitu digas aja, lu gak usah takut untuk link bolak-balik seperti itu. Oke? Nah, kalau mau bikin kayak gini gampang. Kalau mau bikin skemanya kan gampang, tinggal dibikin di sini aja, skema markup. Bikin aja, buatkan skema markup untuk person yang lengkap dan detail, langsung tuh dibuatin. Nanti lu tinggal pastikan aja di halaman HTML lu. Oke? Easy ya. Gak ada masalah kalau soal kayak gitu. Sekarang kita berikutnya. 3 pilar sinyal brand yang terukur. Alright. Bangun sinyal brand yang bisa diukur sama Google ya. Setelah entitas jelas, lu tuh perlu bukti hidup kan bahwa brand lu tuh benar-benar punya audiens. Nah, di sini kalau kadang-kadang kita nggak punya audiens, sudah ada video gue yang ngomongin soal itu kan ya. Awesome, gitu. Nggak perlu lagi gue ngebahas soal ini karena dulu bisa cari di. Nah, udah lengkap kan? Ada proxy-nya, ada traffic-nya, ini bisa diciptakan. Ini untuk apa sih? Untuk membangun sinyal brand yang bisa diukur sama Google. Yang Google bisa ukur itu kalau ada audiensnya. Beberapa sinyal relatif untuk yang lu kejar itu misalnya brand search dan navigational query. Tujuannya itu makin banyak orang yang benar-benar mengetik Indra ke SEO atau kursus SEO Indra ke atau Indra Ads domain dan sebagainya. Nah, itu semakin banyak, nah, gue semakin terkenal di situ. Artinya semakin banyak yang ngetik di sini, Om. Nah, artinya kayak gini. Oke? Semakin banyak orang yang ngetik kayak gini, semakin banyak traffic yang datang, gue semakin terkenal.
semakin diakuin tuh sama Google. Oke. Bukan cuma itu aja, di setiap video atau live ataupun konten selalu sebut nama kursus SEO atau selalu sebut nama brand lu atau tagline dari brand lu. Tagline-nya brand lu tuh apa? Itu selalu harus disebut ya. Tapi kan kayak kedengarannya ini ya, kayak kedengarannya narsis banget. Ya nggak apa-apa. Kan emang profesi lu kayak gitu. Mau gimana? Jangan malu-malu. Kadang-kadang banyak orang malu ya. Nah, buat pencarian branded how to tuh contoh tutorial H domain versi Indra K. Kalau lu bikin ya. Kalau lu bikin tutorial, misal tutorial H domain, masukkan nama brand lu, sertakan. Nah, kalau lu bikin konten, selalu sertakan nama brand lu. Misalnya, lu bikin tutorial H domain versi Indra K. Nah, Indra K-nya itu yang nama brandnya lu. Tapi kan kalau gue modelnya landing page gimana bang? Di konten-konten backlink lu. Misalnya lu bikin backlink di Medium, itu kan lu bikin konten artikel kan? Nah, di situ lu bikinnya. Nanti tinggal diarahkan link ke landing page lu. Oke? Harus disertakan ya sama deskripsinya, disertakan sama tagline dari brand lu. Supaya apa? Supaya Google kenal kalau brand lu itu ngomongin soal A gitu. Kalau misalnya brand lu ngomongin soal B, tagline-nya, deskripsinya harus selalu ngomongin soal B. Jangan tiba-tiba ngomongin soal A. Oke, dorong orang yang ikut live untuk kelas untuk cari lagi materi tambahan lewat Google dengan keyword brand lu. Nah, untuk meminta orang lain untuk mencari kayak gini kan nggak mungkin. Itu bisa diselesaikan dengan ini. Kalau lu ada duit buat traffic, kalau nggak ada duit ya lu minta tolong lah siapa kayak teman, tetangga segala macem. Kalau nggak lu ciptakan sendiri. Kalau lu mau ciptakan sendiri berarti lu gonta-ganti IP. Oke, Google melihat peningkatan query bermerek sebagai sinyal bahwa brand punya mind share di niche itu. Ini. Oke. Offsite-nya kita ngomongin soal ini, offsite mention dan link. Nah, misalnya di sini kan tulisannya cuma pengakuan otoritas dari entitas lain di internet. Artinya backlink. Backlink itu kayak gimana? Makanya dulu tuh orang selalu ngomong kalau mau nyari backlink tuh collab aja. Kalau lo lihat collab, ngomong-ngomong collab, di sini kan gue collab tuh banyak tuh. Kita ngeliat live ya. Wah, collab sama siapa sih lo? Wah, ini orang-orangnya ini si Om. Nih. Om siapa itu? 1 ya, 2, 3, nih 4, itu collab kan? 5, 6, 7, itu collab. Orang-orangnya yang emang mereka juga punya brand dan kenal sama Google dan lu ngomong sama mereka di sini. Kita lagi kita bikin podcast, terus kita collab, nama kita disebut juga kan. Itu untuk meningkatkan authority lu, untuk meningkatkan expert lu. Emang dibikin acara itu untuk ngapain sih? Untuk gaya-gayaan gitu? Enggak, itu ada tujuan ya om. Makanya kok mereka mau terima, mereka juga sama, mereka juga mendapatkan feedback yang sama. Offsite mention, alias lu dapat link berkualitas, tapi kan itu nggak ada linknya. Mention itu mahal. Disebutkan sama orang yang punya authority lebih tinggi daripada lu. Misalnya gue disebut sama si ini deh, sama Raffi Ahmad misalnya. Wow, brand gue langsung gede banget om, dipercaya banget. Apapun nanti konten gue bikin langsung ke ranking. Itu apapun nanti artikel yang gue tulis langsung ke ranking. Karena kenapa? Karena Google lihat oh si penulisnya si ini, oh brandnya dari si ini, gitu. Kadang-kadang brand itu menyatu dengan si penulis ya, kayak misalnya kayak gue gini. Nama gue Indra K, brand gue Indra K. Makanya titelnya itu menyatu dengan si penulis. Nah kadang-kadang kalau perusahaan kan enggak. Nah kalau perusahaan itu beda, berarti dia harus menciptakan dua hal. Brandnya diciptakan juga, terus si penulisnya juga harus punya. Makanya kalau dia nyari lowongan kerja untuk penulis yang sudah berpengalaman, expert kan. Nah, kalau lu mau diterima di industri itu untuk kerja, bangun nama lu. Meskipun ngarang-ngarang om, nanti gue bikin ya, kita bikin backlink di podcast lah kayak gimana caranya. Sebenarnya di era sekarang gampang banget. Oke? Udah ngerti ya? Terus yang berikutnya itu di guest post. Guest post itu masih sampai sekarang masih kepake banget. Tapi itu berbayar ya.
Terus Indra bla 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 bla. Atau lu jadi narasumber. Narasumber. Iya. Lu kalau bikin artikel, kan lu bikin artikel di blog lu. Bener nggak? Bener. Sebutin aja. Atau kalau lu di blog lu yang lain deh, gue yakin rata-rata lu punya blog lebih dari sehati. Atau lu pada saat lu bikin konten misalnya di page dev ya, punya Cloudflare, arti kan tuh domain authority gede tuh. Lu bikin di situ. Berdasarkan informasi dari Mr. X, ternyata peningkatan penjualan begini. Nah, penyebutan nama lu itu untuk menaikkan citra lu dengan cara lu sebagai narasumber. Banyak nggak orang-orang pakar SEO kayak begitu? Banyak. Kalau lu cek itu pakar SEO, konten-konten kayak gitu banyak banget. Entah itu memang hasil bikinan asli atau hasil karang-karangan, ya nggak ada, bebas aja. Nah. Kita kan demokrasi, nggak ada yang larang om. Selama itu tidak merugikan lu, ya kan? Selama tidak merugikan kepentingan umum, fine-fine aja. Itu namanya membangun authority. Nah, authority ini kebanyakan nggak dibangun sama brand, terutama brand-brand yang baru ya. Teman-teman yang baru kerja di sebuah brand, nggak dibangun tuh. Nggak ngerti cara ngebangun authority brandnya. Akibatnya, setiap kali dia pakai domain baru, pasti nggak bisa ke-ranking. Karena penulisnya entah siapa, brandnya juga entah siapa. Nggak dikenal. Jadi lu harus benar-benar terkenal. Sekarang di bagian search engagement ya, tujuannya itu untuk tunjukkan bahwa orang betah dan balik lagi. Repeat. Oke, tingkat kepuasan retensi. Retensi datang lagi. Contohnya sekarang lu lagi nonton YouTube gua kan, lu datang lagi kan. Sebelumnya lu udah nonton lagi kan. Sebelumnya lu udah pernah nonton video gue yang lain. Sekarang karena ada video baru, lu datang lagi. Itu nama retensi. Nah, ini dibilang search engagement ya. Kalau search engagementnya bagus, brand lu kuat. Lo bisa lihat kan, begitu kita cari kursus SEO Indra K yang muncul, engagement ya, datang lagi. Berikut sama channel-channel videonya. Ini punya siapa tuh? tuh. Right? Selain itu tuh, konten panjang yang benar-benar menyelesaikan masalah, bikin ya internal link yang kuat antar topik. Cluster, edge domain, cluster spam, bla 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 bla, call to action. Kalau bisa juga ada WhatsApp-nya, atau grup, atau Telegram, atau komunitas. Nah, kalau gue komunitas, makanya gue di sini, di channel gue kan ada komunitasnya. Nah, buat om-om yang masih belum bergabung, tinggal klik aja sini nih, ada tombol join untuk gabung ke komunitas. Nih, nanti di sini. Cuman harganya 9.900, murah lah om. Lebih mahal rokok yang lu isep daripada join ke channel ini. Alright. Itu ya yang bagian ini, search engagement ya, pengertiannya. Sekarang kita masuk ke pilar 1, merekayasa brand search secara proaktif. Nah ini, integrasi brand building ke strategi konten. Nah, ini bagian yang nyambung ke kerja harian lu sebagai content creator nih. Diperhatikan om-om. Content signature style plus experience. Google menekankan konten harus helpful, reliable, people first dengan EAT kuat. Misalnya untuk Indra kayak artinya setiap materi SEO jangan cuma jelasin teori, selalu tambahkan pengalaman nyata atau misalnya studi kasus, terus opini lu, analisis pribadi lu, buat format yang bikin orang ingat. Misalnya bedah paten bareng Indra kayak, atau misalnya kita ngobrol bareng SEO dengan tadi si om ini. Nah itu, oke. Selalu sebut nama kursus tuh, penamaan seedingnya kan. Terus pemicunya juga sama. Ciptakan istilah pencarian tadi gue bilang, terus eksekusi actionnya. Makanya coba guling materi tambahan kursus SEO online Indra kayak ada. Ini bikin konten yang ini sama aja kita meninggalkan jejak digital ya ke Google. Oke. Kita bikin jejak digital. Apa yang kita lakukan ini dari nomor 1, 2, 3 ini, kita membuat yang namanya jejak digital di Google. Jadi lo dikenal, jadi hati-hati ya. Kalau emang dari sejak awal jejak digital lo jelek ya, itu kan agak-agak susah dihapusnya om. Kecuali lo langsung ngubungin Google ya untuk ngapus cache. Nah, repot kan? Terus ekosistem mention dan pengakuan eksternal, kolaborasi tadi udah gue kasih contoh, guest post, terus narasumber berita tadi udah kan. Nah,
Menguasai search engagement juga sama. Deep content, cluster internal linking, community call to action. Terus meracik signature konten yang kebal AI. Nah ini, kalau brand lu udah kuat, jejak digitalnya juga bagus, mau ada perubahan algoritma sekencang apapun, lu nggak akan tumbang, Om. Nah, pemetaan wilayah kekuasaan topical authority kayak gini, otoritas topikal kuasain. Nah, kalau masih belum mengerti soal topical, nanti kita ngomongin lagi soal itu. Nah, di topikal gue tentang SEO, makanya ada turunannya, local SEO, algorithm, expired, domain, bla bla bla, brand dan konten strategi. Ini lu kuasain konten-konten ini. Supaya apa? Supaya lu mempunyai authority untuk ngomongin soal SEO. Kalau gue ngomongin soal SEO, nah tergantung brand lu tuh ngomongin soal apa, lu konten-kontennya harus menguasai. Tapi kan gue landing page. Kalau landing page maka lu bikin di contextual backlink-nya. Mahal tuh ya. Mahal lah. Presensi multi-format ekosistem brand. Nah, seperti ini. Video, website, sosial media. Kita harus saling connect 3. Di era sekarang, di era AI sekarang. Kalau 3-3 ini nggak connect, susah. Untuk di bagian video ini bukan cuma YouTube aja kan, ada TikTok juga bisa, Facebook juga bisa kan, ada Reel, Instagram juga bisa. Semua platform diikat secara teknis menggunakan skema markup dan relasi link yang konsisten. Artinya kalau lu misalnya kayak gini nih, misalnya gue live di sini kan hari Minggu gue live di sini kan, ini linknya gue share ke Facebook gue share juga ke Twitter gue share juga ke LinkedIn gue ngelakuin tiap kali gue bikin itu. Makanya kadang-kadang kok lu nanya, Bang, lu udah jarang upload, karena sebenarnya kalau untuk sekali gue upload ini, untuk nge-share itu banyak banget yang harus gue nge-share kesana sini, dan kadang-kadang itu masih manual, bikin capek kan. Jadi harap maklum ya guys. Alright, kita balik lagi. Ini nih, pokoknya faktor-faktor kalau lu pengen brand lu kuat, kokoh, nggak gampang dihajar sama brand-brand lain, gini, ikutin aja semuanya ya. Siklus dominasi berkelanjutan. Rapikan identitas, satu narasi jelas. So, kalau ngomong brand root Indra Kaya, maka semua itu isinya Indra Kaya, entah itu about page-nya, entah diatur skemanya, entah di tempat-tempat backing yang lain. Terus juga perkuat sinyal entitas. Perkuat sinyal entitas itu dengan cara menggunakan skema markup. Terus nama dan deskripsi konsisten ya di semua platform. Bangun brand di search, selalu pakai nama kursus SEO atau online Indra Kaya ini dalam judul, intro, dan closing. Ajak penonton atau reader googling nama lu untuk resource tertentu. Kumpulkan off-site mention. Oke? Nih, branded search, off-site mention, engagement, community, bahasa Inggris semua ya bang. Iyalah, biar keren gue. Oke. Terus kita berikutnya mastering blueprint dari checklistnya ya, identitasnya nih. Pokoknya rapikan. Tadi gue udah ngomong kan, exposure juga sama, target guest post. Oke. Terus konten komunitas nih. Semua udah dijalanin nggak? Dijalanin, dipraktekin langsung. Lu kalau lihat itu dari YouTube gue sampai Facebook gue tuh sama semua. Nah, kalau di Facebook gue lu bisa lihat itu, ya kan? Di sini juga sama. Oke. Ada penjelasan di sini. Semuanya konsisten. Deskripsi, judul maupun di Instagram gue juga sama. Jadi jangan beda-beda. Ini sebenarnya yang bikin lu kuat ranking, makanya orang kalau nyari ini susah ngegeser. Silakan aja kalau ada yang mau geser. Ini kan tagline-nya kan kursus SEO, tapi kalau cari di Indra Kaya, siapa yang muncul di situ? Punya siapa? Si Babang Tanfan lah. Itu caranya kalau lu pengen ranking di keyword brand. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita lanjut lagi masalah ini lebih dalam lagi. Karena kenapa gue ngangkat ini? Karena ini nanti ada hubungannya dengan konten kita di live streaming di hari Minggu ya. Oke, kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.